fajar dan subuh. Fajar itu adalah lawannya adalah hambatan keburukan. Kalau mengalir ke mata, maka mata akan melakukan hal-hal yang buruk. Mengalir ke tangan, tangan akan memukul dan sebagainya. Itu fujur, itu hambatan gelombang keburukan. Kalau fajar tadi, maka Allah ringankan langkah kaki kita untuk menuju rumah Allah. Sehingga Allah ringankan kaki kita, itu adalah fajar. Jadi safari fajar adalah sebuah perjalanan dan rombongan bapak dan ibu sekalian adalah untuk memancarkan kebaikan. Maka hal-hal apa aja yang baik itu silakan bapak dan ibu lakukan untuk kepentingan umat ini, apalagi kunjungan ke rumah Allah. Karena di safari fajar ini majemuk, tidak ada golongan apapun. Ini bersatu kita di sini untuk ukhuwah Islamiyah. Jadi ide-ide positif apa yang harus dilakukan untuk umat ini, kami berharap semoga selalu terpancar ke dalam program-program safari fajar ini. Apakah mensinergikan antara kegiatan masjid kerjasama dengan DMI dan sebagainya untuk kemajuan umat dan persatuan umat. Alhamdulillah di Masjid Al-Muhajirin ini kami berusaha untuk mengelola dana umat yang masuk ke dana kas masjid untuk kegiatan umat juga. Salah satunya dalam satu pekan kami mengadakan kajian 3 kali dalam satu pekan. Kajian fikih yang dipandu langsung oleh Ustaz Nurul Arifin, kemudian kajian tauhid yaitu Ustaz Zulfiadi, dan tahsin Ustaz Zainul Muhtaqin. Alhamdulillah dalam satu pekan itu ada 3 kali. Kemudian ada TTQ yaitu untuk anak-anak. Kemarin ada bela diri silat yang sekarang belum kami konfirmasi pada pelatihnya sekarang tidak berjalan lagi. Kemudian selanjutnya program kami yaitu ada tanah wakaf 16 meter di sebelah masjid. Itu insya Allah akan kita bangun rumah Quran, kemudian rumah singgah yang mudah-mudahan Allah mudahkan akan terwujud, di mana perjalanan saudara-saudara kita tidak tahu kesulitan penginapan dan sebagainya. Insya Allah kita hadirkan di mana Allah ini penginapan gratis untuk dari mana saja yang singgah, yang ke Singkawang mungkin tidak ada biaya dan sebagainya. Kita akan umumkan share nanti di medsos dan sebagainya bahwa di Al-Muhajirin ini ada rumah singgah yang sekarang progresnya itu adalah menurunkan tanah kuning. Sudah kurang lebih 70% lah insya Allah. Kita doakan sama-sama di subuh ini setelah kita beribadah kepada Allah, mudah-mudahan segera terwujud. Kami sebagai pengurus masjid Al-Muhajirin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf jika ada kekurangan dari penyambutan kami. Penyajian kami insyaallah ada sedikit nanti makanan ringan sarapan pagi. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Demikian dari kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah qail aqimi sholata li duluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minan laili fatahajjab bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qala Nabi sallallahu
طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, segala puja dan pujian milik Allah. Allah mencurahkan berbagai nikmat yang begitu banyak kepada kita sekalian. Alhamdulillah Allah masih bangunkan kita, Allah masih hidupkan kita, dan Allah masih berikan kita kesempatan untuk menambah amal dalam rangka untuk persiapan bekal kita untuk di akhirat. Semoga kajian taklim subuh ini dan silaturahim ini adalah sebagai wasiat, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Barang siapa yang mensyukurinya pasti akan makan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kalian, teladan sebagai panutan, dan semoga kita termasuk di antara pengikutnya yang mengikuti sunnahnya dan juga dapatkan syafaat nanti di akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tadi sudah kita dengarkan bersama sambutan dari pengurus Masjid Al-Muhajirin dengan berbagai persiapan dan juga dengan sambutan dan juga pelayanan yang dapat kita rasakan. Dan malah kita sama-sama awali kajian taklim subuh ini dengan sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Di dalam salat subuh tadi kita sudah diajak oleh imam untuk mentadabburi daripada ayat Allah berkaitan dengan nikmat Allah berupa surga dan juga berkaitan dengan azab yang sangat pedih, serta berkaitan juga dengan Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran maka diamlah dan dengarkanlah, semoga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Haji Komar disilakan. Biar ada suaranya masuk ke Bismillah ya. Apa aja ya? Sini ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanahu alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina yamilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Allah. Innahu kana doluman jahula
والمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما Sadaqallahul Adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya berat. Lalu dipikulnya amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat jalim dan sangat bodoh. Sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, dan Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah Maha Mengampun, Maha Penyayang, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Adzim, Maha Benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Komar. Semoga Allah berikan kepadanya kebaikan yang banyak, dan bagi kita sekalian mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita bumikan Al-Quran, kita ijawantahkan dan juga kita terjemahkan isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupan, dalam rangka untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana tadi kita simak berkaitan dengan beratnya daripada amanah yang mana Allah tawarkan kepada gunung, kepada langit, dan juga kepada yang lainnya. Mereka enggan untuk dapat memikulnya, tapi manusialah yang pada akhirnya diberikan untuk dapat memikul daripada amanah tersebut. Kemudian kita diingatkan di dalam salat subuh berkaitan juga dengan masalah nafsu. Inna nafsala ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Tapi di dalam akhir ayat yang dibacakan ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Jadi nafsu yang mutmainnah sehingga nanti bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang muttaqin sehingga nanti layak dan pantas masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menambah iman dan takwa kita sebagai bekal kita untuk di akhirat, mari kita dengarkan tausiah yang dalam subuh ini kita mohonkan kepada Ustaz Nurul Arifin. Kepada Ustaz disilahkan. Izin belakangnya, Ustaz. Izin, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Ikhwati fillah yazakumullah, senantiasa selalu kita mengucapkan alhamdulillah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan untuk kita pada subuh hari yang alhamdulillah cerah ini. Cerah dalam artian tidak mendung, tidak hujan, betul-betul cerah juga di dalam perasaan kita. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Masjid Al-Muhajirin, yang mudah-mudahan masjid ini nantinya akan tambah berkah. Dan orang-orang yang hadir di sini juga umurnya, amalnya akan jadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa selalu kita bersyukur, sedikit banyak bukan patokan kita untuk menjadi baik, akan tetapi adalah bagaimana cara kita mensyukuri kalaupun sedikit di mata manusia, yang sedikit ini menjadi tentram dan tenang dalam hati kita dengan kesyukuran. Kalaupun banyak, bukan itu yang menjadi patokan kita nanti akan menjadi bahagia. Tidak lain tidak bukan kecuali kita memang harus bersyukur. Seperti mana Rasulullah SAW, beliau itu senantiasa mengajarkan kepada kita untuk bersyukur. Dan salah satu cara kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang mungkin diberikan kepada kita adalah banyak-banyaknya kita melakukan ibadah, sebaik-baiknya kita melakukan ibadah. Rasulullah mengatakan, afala akuna abdan syakura, tidakkah boleh aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur setelah beliau melakukan ibadah-ibadah yang banyak, padahal beliau sudah diampunkan dosa-dosanya, sudah dijamin untuk masuk surga. Begitulah Rasulullah, dan begitulah seharusnya kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah yazakumullah, sebelumnya kita ucapkan selamat datang kepada tim Safari Fajar. Untuk saat ini juga terima kasih, saya diamanahi untuk sedikit memberikan nasihat, terutama nasihat untuk saya pribadi. Bapak Ibu sekalian, kalau masalah nasihat ini bukan masalah siapa yang paling hebat, paling pintar. Sebenarnya kata Rasulullah, kalau masalah nasihat siapa yang diminta maka sampaikan. Jadi bukan cuma ustadz yang boleh untuk menyampaikan nasihat, siapapun boleh. Wa idza stansahaka fansah lahu. Rasulullah memerintahkan kalau ada orang yang minta nasihat kepada kalian, maka kewajiban kita, kewajiban kalian ini adalah untuk memberikan nasihat kepada siapapun yang minta itu. Jadi bukan cuma siapa yang, maaflah, yang sudah bergelar ustadz atau yang sudah bergelar mubaligh atau siapapun lah dia. Siapapun itu nanti tiba-tiba kalau ada yang datang kepada ibu bapak, jangan bilang saya bukan ustadz, bukan itu alasan untuk dimintai nasihat. Tapi adalah nasihat-nasihat yang baik datang itu dari siapapun yang diminta. Kita ucapkan selamat datang kepada tim Safari Fajar. Saya diamanahi untuk memberikan tausiah, nasihat untuk hari ini. Memang ia juga tergabung dalam Safari Fajar, tapi juga saya juga berada sebagai tuan rumah di sini, alhamdulillah. Karena memang keseringan aktivitasnya, kegiatannya juga di Masjid Al-Muhajirin. Maka kita ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Mudah-mudahan untuk selanjutnya tetap kebagian jadwal Safari Fajar dan kegiatan mungkin Safari Jumat yang mungkin belum ada di sini ya. Belum ya. Di masjid kita Safari Jumat kan juga ada. Atau mungkin Smiling juga ada. Mudah-mudahan untuk selanjutnya insyaallah Masjid Al-Muhajirin itu akan bersedia menerima tamu siapapun yang datang. Kemudian juga segala kehormatan kita sampaikan, kita berikan kepada yang terhormat semua yang hadir di sini. Mohon maaf untuk tidak bisa menyebutkan satu persatu siapapun yang hadir, siapapunlah kita, apapunlah kedudukan kita, jabatan kita, semuanya kita di sini adalah hamba Allah yang mengharapkan cintanya. Dengan salah satunya adalah kita saling cinta antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan ketertautan hati kita satu dengan yang lainnya, sama-sama nanti kita dimasukkan. Saat ini kita sesurga, nantinya saat ini kita sedunia, nantinya kita akan dimasukkan sampai sesurga. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah yazakumullah. Oleh karena itu, insyaallah hari ini akan sedikit saya sampaikan nasihat sekali lagi untuk saya pribadi, juga secara umumnya untuk kita semuanya.
bersumber dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam periwayatan Abu Hurairah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi atau walladzi nafsi biyadihi. Rasulullah memulai hadis ini dengan ucapan sumpah, demi jiwaku yang ada di dalam genggamannya. Maksudnya apa? Demi jiwaku yang ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dimulai dengan kata-kata sumpah, seperti yang sudah kita ketahui persis. Kata-kata, kalimat yang memiliki atau diawali dengan kata-kata sumpah itu perlu perhatian yang lebih, bukan perkataan biasa. Biasanya kalau kita di kehidupan sehari-hari untuk peradilan, untuk mungkin meyakinkan orang dan yang lain-lainnya, maka tidak jarang dan memang harus diawali dengan kata-kata sumpah. Supaya apa? Apa yang disampaikan itu akan diyakini oleh orang-orang. Hadis ini bukan berarti meragukan, melainkan terkadang banyak orang tinggalkan, sehingga mungkin perlu perhatian lebih untuk kita. Walladzi nafsi biyadihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang tidak akan pernah berbohong. Beliau sampai digelar dengan Al-Amin. Kita semuanya percaya dengan itu. Akan tetapi pada saat ini ikhwati fillah, banyaknya kaum muslimin yang mungkin melupakan, melalaikan tentang hadis ini. Apa itu? Rasulullah katakan, la tadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Kalian semuanya tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Sebuah ancaman yang begitu besar bagi kita, ikhwati fillah. Suatu hal yang menjadi perhatian lebih, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak akan masuk surga. Siapa? Hatta tu'minu, kecuali kalian senantiasa menjaga keimanan di dalam hati. Dengan itu kalian akan bisa masuk surga. Tapi kata Rasulullah lanjutannya adalah wala tu'minu, dan kalian tidak akan pernah mendapatkan keimanan yang sempurna. Sehingga apa? Hatta tahabbu, sampai kalian saling cinta. Sampai kita saling cinta, barulah kita akan mendapatkan kesempurnaan iman yang nantinya iman itu menjadi jaminan kita untuk dimasukkan ke dalam surga. Awala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian, kata Rasulullah, idza fa'altumuhu, kalau kalian lakukan, tahabbtum, kalian akan saling cinta, akan tumbuh saling kasih cinta di dalam hati. Apa itu? Afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ikhwati billahi azakumullah, hadis ini dalam diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kebanyakan mungkin sebagai catatan, mungkin kami juga yang menyampaikan di mimbar-mimbar atau di dalam kesempatan kajian atau mungkin di dalam ceramah-ceramah, hadis ini cuma dipakai untuk fadilah menyampaikan salam sesama mukmin, sesama muslim. Tapi padahal ada sesuatu yang besar yang perlu kita pahami di sini. Yang pertama kata Rasulullah adalah la tadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Seringnya kajian iman yang kita pelajari, yang kita dengarkan, bahkan yang kita sampaikan, bahasanya itu adalah tentang ketuhanan Allah, tentang tauhidullah, tentang itu saja. Bagaimana kita mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya, tidak merusak iman kita, tidak yang lain-lainnya. Bahasan keimanan sampailah kepada yang lain-lainnya. Tapi kebanyakan dan seringnya bahasan keimanan, bahasan tauhid itu hanya adalah tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah mungkin menyerempet kepada ibadah-ibadah kita, bagaimana yang baik, bagaimana yang benar, bagaimana ibadah kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasan iman seringnya sampai di sini. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keimanan kita itu bahasanya sampai bahasan cinta. Wala tu'minu hatta tahabbu, kalian tidak akan mencapai keimanan yang sempurna sampai kalian itu saling cinta. Bukan berarti mungkin kajiannya yang salah, keliru menyampaikan kajian keimanan itu tentang ketauhidan kita kepada Allah, bukan berarti itu yang salah, bukan itu yang keliru. Ini benar, dan memang kalau ada kajian-kajian seperti itu datangi ramai-ramai.
penuhkan tempat kajian itu, dimanapun itu, kapanpun itu, kalau memang punya kesempatan datang. Karena itulah yang menguatkan salah satu keimanan kita, penguatan keimanan kita yang memang harus kita kejar. Banyaknya fenomena kita kaum muslimin di kehidupan masyarakat mengaku Allah sebagai Tuhannya, akan tetapi di dalam kehidupan sehari-hari mungkin mereka meninggalkan Allah. Coba ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Bagaimana cara kamu beribadah? Nggak tahu. Sholat juga nggak dikerjakan. Al-Quran nggak pernah dibaca, memang disimpan di dalam rumah sebagai jimat. Jarang dibaca, nggak pernah dibaca, kecuali satu, ada kematian di rumahnya, barulah dibaca Al-Quran di situ. Bukan seluruh Al-Quran yang dibaca, tapi maaf, surah Yasin saja yang dibaca. Bukan karena surah Yasinnya yang salah, akan tetapi ikhwati fillah yazakumullah, saking kurangnya semangat cinta untuk membaca Al-Quran. Allah sebagai Tuhannya, iya. Oleh karena itulah harusnya kita ketika menuhankan Allah Subhanahu wa taala, maka totalitas diri kita adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita harusnya sebaik-baiknya menjadi seorang hamba. Kita hadiri kajian-kajian seperti itu sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Akan tetapi jangan sampai kajian-kajian yang seperti ini malahan menghilangkan satu sisi keimanan yang betul-betul penting dan sangat penting. Bahkan kata Rasulullah, kalian tidak akan mencapai kesempurnaan iman kecuali dengan cinta. Yang sering muncul juga di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah terkadang hanya beda pendapat antara satu dengan yang lainnya. Saya pendapatnya kalau salat subuh nggak pakai kunut, kalau dia pendapatnya kalau salat subuh pakai kunut. Terkadang masalah-masalah yang seperti itu padahal sudah selesai dibahas oleh para ulama dari sejak zaman dahulu, dijadikan masalah. Sampai-sampai kadang ada ujaran-ujaran kebencian, menghilangkan rasa cinta di antara mereka. Bersumpah nak sholat subuh di sini bid'ah, misalnya sampai seperti itu. Nggak mau sholat subuh di sana karena mungkin nggak sependapat dengan beliau. Kalaulah memang tidak sependapat seperti itu, tidak sama dalam pengetahuannya, mengapa tidak cukup dengan tidak sholat di masjid itu tanpa menyampaikan ujaran kebencian, cukup untuk dia memegang teguh pendapatnya tanpa harus merusak saling cinta kita sesama muslim. Terkadang hanya muncul sedikit perbedaan, entah cara ceramahnya, entah cara kajiannya, entah bagaimana, itu pun dijadikan masalah, dimunculkan di media sosial, ujaran-ujaran yang mungkin memunculkan kebencian di antara satu dengan yang lainnya. Ini kasus yang terbaru terjadi kemarin itu ya. Itu sungguh sangat merasa sedih rasanya hati kita melihat adanya kajian Islam atau ceramah Islam memberikan nasihat-nasihat yang baik, mungkin temanya tentang sombong atau dan yang lain-lainnya disampaikan oleh ustaz, tapi malahan disebut pelawak. Kan suatu ujaran betul-betul memunculkan ujaran apa ya namanya? Menghilangkan rasa cinta pada diri sesama seorang mukmin. Rasulullah tegaskan, kalian tidak akan pernah masuk surga kecuali kalian dengan keimanan. Dan kalian tidak akan pernah sampai kepada puncak keimanan yang sebenar-benarnya, sesempurnanya kecuali saling cinta. Bagaimana mungkin cinta akan muncul ketika mungkin ujaran kebencian itu jauh lebih disebarkan kemana-mana. Ikhwati fillahi azakumullah. Alhamdulillah, Safari Fajar itu bukan punya kelompok tertentu, tapi punya kaum muslimin Kota Singkawang, ya. Dan bahkan mungkin sampai go internasional. Pernah sampai ke Malaysia ya, pernah ke mana-mana lah. Secara khususnya mungkin Kota Singkawang dikelilingi semua masjid dan musolanya, dan bahkan mungkin juga sampai safari fajarnya ke luar kota, bahkan luar provinsi, dan bahkan sekali lagi sampai ke internasional. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini rasa saling cinta itu akan muncul. Nanti di akhirat, ikhwati fillahi azakumullah, Allah akan berfirman,
Ainal mutahabbuna bijalali? Mana orang-orang yang ketika di dunia itu mereka saling cinta karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma udhilluhum, hari ini aku akan menolong mereka, memberikan naungan kepada mereka. Yauma la dhilla illa dhilli, yang pada saat itu tidak ada naungan, tidak akan ada yang dapat menolong kecuali hanya Allah. Orang-orang yang saling cinta ketika mereka seiman. Mudah-mudahan kita semuanya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mengingatkan juga untuk kita. La yu'minu ahadukum, kalian tidak akan sempurna keimanannya hatta yuhibba li akhihi, sampai dia suka apa yang ada, apa yang mungkin harus diberikan kepada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, seperti apa yang mungkin dia suka yang akan ia dapatkan untuk dirinya sendiri. Terkadang mungkin kita begini, minta dipahami oleh orang lain, tapi kita sulit untuk pahami orang lain. Sekali lagi ya, terkadang kita minta dipahami oleh orang lain, akan tapi terkadang kita sulit untuk memahami orang lain. Terkadang kita merasa nggak suka, merasa benci ketika ada orang lain berkata sesuatu, menceritakan sesuatu, mungkin itu sesuatu yang tidak kita sukai. Kita tidak suka yang demikian. Tapi di samping itu juga, terkadang kita juga mungkin menyebarkan keburukan-keburukan orang lain. Kalau memang terjadi seperti itu, apa bedanya saya dengan dia kalau sama-sama menyebar keburukan? Ini maaf, ini contoh aja, bukan suatu hal yang mungkin sudah terjadi. Seperti tadi contoh, misal saya sholatnya nggak pakai kunut subuh, ada teman saya sholatnya pakai kunut subuh. Misalnya kalau kawan saya menceritakan tentang saya, sholatnya nggak benar, begini begitu seterusnya, kenapa nggak pakai kunut subuh? Diceritakan kemana-mana. Saya nggak suka diceritakan seperti itu. Tapi setelah dia ceritakan seperti itu, saya pula yang menceritakan dia kepada orang lain semuanya tentang buruknya seperti itu. Terus bedanya saya dengan dia apa gitu? Ya. Bedanya saya dengan dia apa? Masing-masing merasa benar dalam posisinya, padahal sama-sama menyampaikan ujaran-ujaran kebencian antara satu dengan lain. Kalaulah mungkin ada saudara-saudara kita yang sedikit berbeda dengan kita, maka cukuplah apa yang kita pahami, apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami, apa yang kita amalkan sebagai bekal utama kita untuk hidup saling cinta, bukan untuk menyampaikan segala macam buruknya orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Kalaupun memang benar apa yang mereka lakukan, alhamdulillah. Kalaupun memang benar juga yang kita lakukan, juga alhamdulillah. Ini masalah kehormatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat." Mereka yang mungkin menyakiti orang-orang mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan, bighairi maktasabu, padahal mereka enggak melakukan apa-apa, atau mungkin tidak melakukan kekeliruan, mungkin keliru dalam pandangan mereka aja, maka Allah katakan faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Berarti betul-betul mereka menuduh saudara-saudaranya, dan sungguh mereka memikul dosa yang begitu jelas, begitu besar. Ikhwati billahi azakumullah. Mereka yang menyakiti hati orang-orang yang beriman, hati-hati diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Sekali lagi, hati-hati, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang itu nuduh, berarti orang itu dia mikul dosa yang begitu besar, yang begitu nyata. Ya. Oleh karena itu, ikhwati fillah, bagaimana usaha kita membangun keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan hanya sekedar keimanan kita dalam bentuk percaya Allah sebagai Tuhan kita. Kepada Allah kita meminta, kepada Allah kita berdoa, kepada Allah semua permasalahan kita. Tidak hanya sampai di situ, begitu juga mungkin dalam amalan-amalan kita. Bagaimana sebaik-baiknya kita melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Bagaimana sebanyak-banyaknya kita melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah untuk kita. Bagaimana supaya kita mungkin bisa mengajak orang lain supaya mereka juga beribadah pada Allah Subhanahu wa taala.
akan tetapi juga perlu kita sempurnakan keimanan kita dengan kita saling tumbuhkan cinta sesama saudara. Cinta kita bukan berarti harus senantiasa saling bersama, bergandengan tangan begitu terus nggak lepas kemana-mana, enggak. Cinta kita itu adalah setidak-tidaknya kita tidak menyakiti mereka, setidak-tidaknya kita tidak menyampaikan ujaran-ujaran kebencian terhadap mereka, tapi kita jaga saling satu hati, satu rasa, sama-sama beriman pada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama usaha untuk mencapai kesempurnaan iman dalam kehidupan kita. Ikhwati fillah jazakumullah. Sekali lagi ini nasihat untuk saya pribadi. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan hati olehnya dalam keimanan, betul-betul iman yang sempurna kepadanya. Karena Allah lah yang maha pembolak-balik hati. Kalau kita tidak meminta kepada Allah, maka akan rusak hati kita. Akan rusak hati kita. Mungkin iman saat ini kita naik, kemudian nanti ketika mungkin akan berbolak-balik hati akan turun. Mintalah kepada Allah untuk ketetapan hati supaya iman kita betul-betul tetap sempurna. Salah satunya adalah dengan memunculkan saling cinta. Itulah pentingnya kita mungkin hadir di kajian-kajian ilmu. Pentingnya kita hadir dalam penjelasan-penjelasan para ulama, karena memang mereka lah yang menjelaskan. Terkadang mungkin pendapat kita yang ini yang benar, akan tetapi ada juga pendapat yang lain yang mungkin tidak sama dengan kita. Ketika kita mengetahui tentang hal itu, kita akan jauh lebih memahami. Oh iya, mereka melakukannya karena memang ada yang melakukannya, ada yang memahaminya seperti itu. Ikhwati fillah jazakumullah. Saya mohon maaf dan mohon nasihat juga kepada masyayikh yang mungkin ada di sini, ustaz-ustaz. Kalaupun memang ada yang keliru saya sampaikan, minta nanti tolong kembali dinasihatkan, disampaikan kepada saya yang kelirunya yang mana, supaya nanti untuk saya perbaiki. Kalaupun memang nanti ada yang salah secara khususnya untuk saya pribadi, tolong disampaikan kembali. Kalaupun nantinya ada sesuatu hal yang keliru yang kami lakukan di Masjid Al-Muhajirin ini juga mungkin salah satunya, maka minta tolong untuk dinasihati, diingatkan kembali supaya nantinya ikhwati fillah jazakumullah kita saling bisa duduk bersama di masjid yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, mudah-mudahan ini menguatkan untuk iman saya pribadi dan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan ini kita akan saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan ini nantinya kita akan sama-sama dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Cukup dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Nurul Arifin yang sudah mencerahkan kepada kita sekalian berkaitan dengan iman, berkaitan dengan masalah surga. Al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi iman itu adalah fluktuatif, jadi kadang pasang naik dan juga kadang pasang turun. Jadi di antara hak antara satu muslim dengan yang lainnya adalah saling menasihati. Jadi tadi sudah diberikan nasihat berkaitan dengan antara satu muslim dengan yang lainnya, saling memberikan nasihat, yaitu bagaimana kita saling cinta untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, menjadi iman yang sempurna. Jadi bagaimana antara satu dan yang lainnya, satu hati dan juga satu rasa. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita berikan kesempatan kepada Ketua Safari Fajar, kepada Bapak Indrian, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada subuh hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman ya. Yang terhormat pengurus Masjid Al-Muhajirin beserta seluruh jamaahnya, Ustaz Nurul Arifin,
serta seluruh jamaah Safari Fajar dan jamaah Masjid Al-Muhajirin yang kami banggakan. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di dalam penyambutan pada hari ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan rencana kita besok akan melaksanakan kegiatan Safari Fajar di Masjid Amanillah Selakau, Masjid Pak Purwanto. Insyaallah beliau sudah siap menyambut kita, dan insyaallah berkat koordinasi melalui Pak Bini Arifin kita akan bergabung dengan jamaah Sajadah Fajar Kecamatan Selakau. Mungkin dari timur akan turun ke Kota Selakau. Teknis pemberangkatan mohon Pak David mengkoordinir. Bagi kendaraan yang sudah full bisa langsung menuju lokasi, tetapi memberikan laporan kepada Pak David. Jadi bahasanya cukup kami sudah OTW, sudah selesai, karena Pak David akan ngabsen satu persatu kendaraan. Bagi kendaraan yang belum full, yang kebetulan arah berangkatnya itu melalui Masjid Raya, kita harapkan mampir di Masjid Raya, karena kemungkinan ada jemaah yang tidak tertampung, yang belum tertampung. Ini salah satu contoh, mungkin Pak Lus yang belum terdaftar tadi, insyaallah beliau akan hadir, beliau akan ke Masjid Raya. Ya, tetapi dengan catatan jam 3.30 langsung oke. Ya, karena kita tidak mungkin menunggu yang kecuali ada kepastian. Tunggu tinggal 3 menit, oke, mungkin kita bisa tunggu. Tapi kalau tidak ada kepastian, dengan berat hati kita akan memberangkatkan kendaraan yang terakhir. Kemudian bagi kendaraan yang memang sudah cukup, seperti kami yang di lokasinya mengarah ke Selakau, ya ini mungkin bisa berangkat langsung dengan catatan tadi memberikan laporan kepada Pak Jarod sebagai koordinator bahwa kendaraan sudah diberangkatkan. Insyaallah kendaraan sudah terdaftar ada 12 kendaraan, ya. Kali 5 saja berarti sudah 60 orang yang akan menuju Selakau. Belum lagi kendaraan yang belum terdaftar, mungkin ada yang menggunakan kendaraan roda 2. Nah, menurut informasi bahwa masjid dimaksud masih dalam tahap finishing, berarti masih membutuhkan biaya. Diharapkan kita semua membawa infak terbaik, karena insyaallah infak ini yang hasil besok akan kita sampaikan kepada pengurus masjid untuk finishing masjid. Ya, mohon diharapkan kepada jemaah Safari Fajar untuk membawa infak terbaik untuk besok hari. Kemudian selanjutnya program pembangunan rumah insyaallah sudah sampai tahap lahan sudah kita bersihkan dari tanaman padi yang masih sejengkal, sudah bersih. Insyaallah sudah dalam tahap material, penyampaian material, dan Pak Legiman hadir di sini. Ada ya? Pak Legiman nanti tolong jangan pulang dulu, ditahan sebentar, nanti ada yang akan kita bicarakan nanti. Nah, insyaallah kalau sudah akan melaksanakan peletakan batu pertama, kita akan share Pak Bisma. Ya, mungkin ada kawan-kawan yang akan hadir pada saat peletakan, bukan peletakan batu pertama ya, penancapan boplen gitu ya, pertama kita saksikan bersama-sama sehingga kita harapkan pembangunan rumah ini segera dapat terwujud. Kemudian kita juga masih membuka peluang kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan infak pembangunan rumah ini, meskipun kita juga berupaya menggalang dana dari pihak-pihak di luar Safari Fajar. Alhamdulillah saya kemarin ke kantor Pak Muslimin, Bapak Muslimin memberikan infak juga dan sudah didaftarkan di dalam daftar pemberi infak. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan teknis pelaksanaan, insyaallah pengurus secara teknis akan melaksanakan rapat ini, sekaligus saya mengundang pengurus untuk rapat teknis pada hari Senin
Selasa setelah kegiatan sholat isya atau taksim ya. Tempat rapat tuan rumahnya Pak Bisma. Nah, jadi kami pengurus dalam rangka silaturahim antar pengurus, setiap rapat kami gilirkan di rumah masing-masing pengurus. Diawali dari rumah saya yang waktu yang lalu, kemudian ini di rumah Pak Bisma. Insya Allah nanti pengurus-pengurus yang lain akan kebagian sebagai tempat pelaksanaan rapat pengurus. Inilah salah satu upaya kita untuk membangun silaturahim antar pengurus. Demikian juga antar safari fajar seluruhnya, kalau memang ada kesempatan yang berniat mengundang silahkan seluruh jemaah safari fajar akan berkunjung ke yang mempunyai. Kemudian selanjutnya program kita ke depan, ada waktu itu yang mempunyai saran ya, bagaimana kita juga memberikan infak yang bukan saja seumur hidup sampai kita mati itu masih kita tinggalkan. Selain kita juga berinfak di masjid, kemudian di rumah takfis, kemudian rumah yang tidak layak huni, ada juga memberikan saran bagaimana kita memberikan infak berupa tanah. Nah, ini ada salah satu program yaitu tanah kubur yang masih akan dibebaskan sebesar 1,7 hektar. Nah, ini ketuanya Pak Yus, ketuanya itu Pak Yus. Silahkan Bapak Ibu yang memberikan infak, nilainya tidak besar, 1 meter persegi itu hanya sebesar Rp15.000. Silahkan mau berapa meter, kalau mau mengukur diri seorang itu bisa 2 meter cukup. Mengukur diri seorang, jadi tidak numpang di tanah orang. Benar seorang tahun 2022 ini Pak Yus, jalan sudah dibangun, 22 atau sekarang? 2022 jalan akses menuju lahan perkuburan itu akan dibangun, sehingga mudah-mudahan tahun 2023 itu sudah diberikan kesempatan kepada seluruh umat muslim di Kota Singkawang maupun di luar Kota Singkawang untuk melaksanakan pemakaman di sana. Luas lahan seluruhnya adalah seluas 10 hektar, ini cukup luas, sehingga inilah satu-satunya lahan terluas di Kota Singkawang, mungkin malah di Kalimantan Barat. Lokasi di satu lokasi tanah pemakaman dengan luas 10 hektar. Nah, ini tidak tanggung-tanggung, dan saya pikir 50 tahun atau 100 tahun ke depan masalah penguburan jenazah untuk di Kota Singkawang tidak menjadi permasalahan. Karena di Kota Singkawang ini pemakamannya paling banyak, tapi luasnya sangat kecil. Nah, saya yakin kalau untuk di Kampung Tengah, jumlah orang yang meninggal dengan yang hidup juga banyak yang meninggal. Coba itu, karena kubur itu kecil-kecil, ya. Jumlah penduduknya tidak bertambah karena lahannya kecil, tapi yang ditanam bertambah terus. Nah, kalau dihitung jumlah yang meninggal di Kampung Tengah lebih banyak dari jumlah yang hidup. Nah, ini. Sehingga ada beberapa pemikiran yang akan mengembangkan ini, perlu kita apresiasi. Apakah ini akan kita koordinir melalui Safari Fajar atau langsung ke rekening, ini akan kita bahas pada rapat pengurus nantinya. Ini saran saya, sebaiknya kita koordinir dulu, nanti sudah terkumpul sekian secara reguler kita sampaikan kepada pengurus, sehingga tidak kecil-kecil yang harus kita sampaikan. Demikian saja ya. Nah, kemudian yayasan, betul yayasan ya, yayasan kumpulan pemakaman. Yayasan pemakaman muslim ini dia mempunyai rekening di Bank Syariah Mandiri, Bank Kalbar Syariah. Kemudian alhamdulillah dari sisa rekening yang jumlahnya berapa? 20 juta, ternyata dicabut undi mendapatkan hadiah sebesar 40 gram emas. Nah, kalau kita kalikan 900 berarti 36 juta. Namun dari pengurus, ya, nilai 1 gram emas ini kan sekitar 900-an ribu akan dilelang senilai 1 juta. Ini akan bertambah. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berinfak juga dalam bentuk emas tadi, silahkan dibeli
ya 1 gram itu dalam bentuk semacam kredit card itu senilai 1 juta rupiah, sehingga ada sisanya yang Bapak Ibu sekalian berinfak kemudian mendapatkan koin emas tadi. Nah ini ide yang bagus dari pengurus, ya, karena nggak untuk apa saja pengurus menyimpan lempengan emas itu kan, sebaiknya dilepaskan. Nah ini ada 2 pola, satu berinfak melalui insya Allah mungkin melalui Safari Fajar, kedua langsung membeli paket emas tadi seberat 1 gram senilai 1 juta rupiah. Mau lebih silahkan, tidak masalah. Demikian mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Infak sebesar 1.500.000 bulan, 1.500.000. Mungkin infak ini akan kita serahkan kepada pengurus masjid untuk finishing. Ya, silahkan apakah ini keramik atau pengecatan. Namun masih ada diberikan kesempatan kalau ada yang ingin menambah, silakan secara pribadi langsung sampai maju. Kalau memang ada yang ingin menambah, ya. Kemudian selain infak dari Safari Fajar Kota Singkawang hari ini 1.500.000 rupiah, juga ada infak dari pengajian Al-Muslimah Kelurahan Jawa sebesar 500.000 rupiah, sehingga nilainya total ini 2 juta rupiah. Mudah-mudahan infak ini memberikan berkah kepada kita semua dan menjadi amal kita dunia dan akhirat. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kita sampaikan bahwasanya jamaah Sajadah Fajar Selakau yang waktu itu dan juga dengan Selakau Timur plus dengan Salatiga vakum ataupun stagnan. Jadi dengan adanya kita ke Selakau, dengan harapan nanti kita dapat bergabung dan dapat bersinergi, karena itu adalah dulu zaman almarhum Bapak Haji Aspan itu menjadi binaan Safari Fajar Kota Singkawang dengan Bapak Haji Dr. Sumardi. Jadi kita beberapa kali kita ada memang tugas ke sana, Pak Haji Yusnita dan kawan-kawan. Jadi sekarang kita kurang komunikasi, dengan adanya kita jamaah nanti ke Selakau, dengan harapan nanti kita dapat bergabung. Karena untuk di Sambas sementara yang aktif itu adalah di Tebas, yang dulu pernah kita sama-sama mabit di Pangmilang. Jadi harapannya kita juga dapat menghidupkan jamaah Sajadah Fajar di Selakau Timur dan Salatiga. Kemudian jadi sudah jelas besok jadwalnya adalah di Amanah Billah di Salatiga. Nah, kemudian Selakau. Kemudian untuk jadwal bulan Januari kita susun. Insya Allah bulan Januari nanti kita tanggal 1 di Permata Hijau Baitur Rahman. Kemudian untuk di hari Ahad subuh kita di Hidayatul Muttaqin di sumber air masuk di Bukit Batu. Jadi kita jadwal untuk sementara Januari tanggal 1 dan tanggal 2. Demikian malah kita tutup kajian kalian semuanya dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.